Halo Sobat Mata Kita. Kita ketahui bahwa baru-baru ini Inggris dan beberapa negara lain sedang aktif-aktifnya di daerah Laut Cina Selatan, termasuk Jerman dan Belanda yang mengirimkan beberapa kapal perang mereka bersamaan dengan kapal induk Inggris Queen Elizabeth, seperti yang sudah kita beritakan sebelumnya. Nah, seraya tak ingin tinggal diam, India juga ikut menantang Tiongkok dan klaimnya atas Laut Cina Selatan dengan mengirimkan 4 kapal perang sekaligus untuk bergabung dengan AS, Jepang, dan Australia. Wah, makin tegang dan makin panas aja ini bos. India bakal mengirim 4 kapal perang ke Laut Cina Selatan untuk mengikuti serangkaian latihan perang dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Australia selama 2 bulan. Hal ini bisa menjadi sinyal militer India mulai aktif di Laut Cina Selatan dan seolah menantang Cina yang mengklaim perairan itu sebagai wilayah kedaulatannya. Menurut pernyataan Kemenhan India, kerjasama maritim ini meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Angkatan Laut India dan negara-negara sahabat, berdasarkan kepentingan maritim bersama dan komitmen terhadap kebebasan navigasi di laut. Menurut pernyataan resmi Kemenhan India, kapal perang itu akan berangkat awal Agustus ini. Kapal perang Angkatan Laut India yang dikerahkan dalam latihan perang itu mencakup kapal perusak peluru kendali, fregat peluru kendali, korvet anti kapal selam, dan korvet peluru kendali. Mereka akan berpartisipasi dalam serangkaian latihan selama 2 bulan, termasuk latihan Angkatan Laut Malabar 2021 dengan AS, Jepang, dan Australia. Dalam latihan bilateral lainnya selama penempatan itu, kapal perang India akan bekerja sama dengan unit Angkatan Laut dari negara-negara pesisir Laut Cina Selatan, termasuk Singapura, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Pengerahan kapal Angkatan Laut India adalah upaya untuk menggarisbawahi jangkauan operasional, datang dengan damai dan bersolidaritas dengan negara-negara sahabat untuk memastikan ketertiban di sektor maritim dan untuk memperkuat ikatan yang ada antara India dan negara-negara Indo-Pasifik. Lanjut isi pernyataan Kemenhan India. Situasi Laut Cina Selatan memanas dalam beberapa pekan terakhir. Pekan lalu, armada penyerang kapal induk Inggris singgah di perairan itu, sementara armada kapal perang Amerika Serikat dan pasukan dari Tentara Pembebasan Rakyat Cina sama-sama menggelar latihan di perairan itu. Cina mengklaim hampir semua Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatannya. Guna mendukung klaim itu, mereka membangun pulau reklamasi menjadi pangkalan militer, lengkap dengan radar, rudal, serta landasan pacu. Peneliti di S. Rajartman School of International Studies di Singapura, Colin Koh, mengatakan meski militer India unjuk gigi di perairan Laut Cina Selatan, tetapi hal itu tidak membuat mereka seolah bersifat konfrontatif dengan Cina. Kehadiran kapal-kapal di Laut Cina Selatan saja, bahkan jika di luar batas 12 mil dari laut setiap wilayah yang diduduki Cina, akan cukup untuk memenuhi tujuan strategis India yang menunjukkan niatnya untuk tetap terlibat di Pasifik Barat, terang Koh. Cina selama ini geram dengan kehadiran militer asing di Laut Cina Selatan. Sebelum pengerahan armada Inggris, media pemerintah Cina menuduh negara itu berusaha menghidupkan kembali kejayaan kerajaan Inggris dan ingin mencari masalah bersama sekutunya Amerika Serikat. Sejak menjabat, kebijakan luar negeri Presiden AS Joe Biden terus fokus di kawasan Asia. Pemerintahan Biden menyambut baik kehadiran sekutu dan negara sekutu mereka di kawasan itu di tengah upaya melawan perluasan pengaruh Cina. Hubungan India dan Cina memburuk akibat pertikaian dalam sengketa kawasan perbatasan di Pegunungan Himalaya. Sebanyak 20 tentara India dan 4 tentara Cina tewas dalam pertempuran di kawasan sengketa itu. Sejak insiden itu, India terus berupaya untuk mempererat hubungan keamanan informal dengan AS, Jepang, dan Australia ditengarai sebagai bentuk daya tawar mereka terhadap militer Cina. Makin lama, makin rame nih Laut Cina Selatan. Mungkin lama-lama bakal ada pasar dadakan ntar di sana bos. Maaf, bercanda. Percaturan politik dunia sepertinya sedang mengarahkan matanya ke wilayah Asia, spesifiknya di daerah Laut Cina Selatan bos. Ya berharap tidak ada tindakan-tindakan yang memicu adanya perang ya bos, karena akan sangat berefek bagi kawasan Asia Tenggara dan pasti mempengaruhi negara kita Indonesia bos.
Tapi tidak dipungkiri semua upaya pengiriman armada tempur dari berbagai negara ini harusnya menjadi sinyal supaya Indonesia juga tidak boleh terlalu berleha-leha dan perlu mempersiapkan diri dengan apapun yang akan terjadi di masa depan. Kalau menurut kalian bagaimana nih bos? Dengan semakin ramainya armada-armada laut dari berbagai negara yang memenuhi Laut Cina Selatan ini. Ya, semoga perdamaian di daerah Laut Cina Selatan bisa tercapai ya bos. Salam Sobat Mata Kita.